Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Ada satu, ini saya anggap menarik, Thomas Raffles ini, karena beliau ini seorang gubernur jenderal Inggris yang pernah ke sini. Yang saya perhatikan agak aneh, Pak. Dia datang ke sini, kerjaannya cuma cari-cari tinggalan purba aja. Menemukan Borobudur, Trowulan. Ini orang mau ngapain? Nah, kemudian terakhir dia ke Pagaruyung. Jenderal Raffles ini dia mau berjalan kaki dari Padang sampai Pagaruyung. Berapa hari itu, Pak? Berapa minggu? Belum lagi resiko dibunuh. Dia mau, Pak, mencari di mana itu istana Pagaruyung. Nah, apa yang dikatakan oleh Raffles setelah dia meninggalkan kunjungan itu, terakhir di Indonesia, karena setelah itu dia harus menyerahkan kekuasaan Indonesia ke Belanda, dan dia dapat Singapura. Gitu. Bahwa kata Raffles, masyarakat Sumatera ini, seperti halnya di Jawa, sedang mengalami proses kemunduran yang terus-menerus dari masa kejayaan para leluhurnya yang gilang gemilang. Ini pendapat Raffles waktu itu, Pak. Jadi salah satu hipotesa kami bahwa sebagian peradaban Nusantara yang barangkali maju itu lenyap dilanda bencana katastrofik. Pasti ada yang hal lain juga tentunya. Nah, kemudian kita membagi ada 3 objek target dari studi BKP ini. Yang pertama adalah kita mempelajari kembali tinggalan purba yang sudah ada di zaman sejarah. Trowulan, Majapahit, Batujaya. Kita coba sepertinya eksplorasi baru begitu ya, interpretasi ulang dan sebagainya. Nah, kemudian target yang kedua adalah yang lebih susah lagi, yaitu zaman, kalau istilah ilmiahnya barangkali late prehistoric ya, dari 10.000 sampai ke Masehi. Kalau di geologi disebutnya zaman Holosen. Zaman yang selama ini biasanya dicuekin tuh kalau di kalangan geologi, karena carinya yang lebih tua lagi. Atau disebut zaman Megalitikum itu di sini. Nah, kemudian yang ketiga, ini lebih sulit lagi. Kita ingin mencoba menembus adalah zaman early prehistoric, artinya sebelum 10.000, sebelum Holosen. Itu pasti lebih susah lagi. Karena di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, itu adalah zaman yang tidak mengenal peradaban. Katanya, waktu itu orang belum bisa bermasyarakat, karena iklimnya terlalu ekstrim lah. Ini anehnya, Pak, ini anehnya. Jadi kalau di geologi, kita sudah mengenal bahwa Homo sapiens, manusia, seperti kita ini, punya volume otak yang sama, semuanya persis sama fisiknya. Itu sejak 150.000 tahun yang lalu. Bahkan ada yang bilang, Pak Oppenheimer sebetulnya waktu ngobrol dengan saya sampai 1 jam lebih, itu di Afrika ditemukan Homo sapiens manusia 200.000 tahun yang lalu. Nah, anehnya sekarang ini semua ilmuwan, apa geologi, arkeologi, segala macam itu percaya bahwa sebelum 10.000 itu zaman batu. Artinya kita juga harus percaya bahwa dari mulai ada manusia 200.000 atau 150.000, atau ada juga para ahli yang dari penelitian DNA katanya ada loncatan intelijensia. Tiba-tiba penelitian DNA itu luar biasa itu. Jadi dia bisa mendeteksi langsung tiba-tiba pintar. Itu sekitar 98.000 tahun yang lalu. Tapi itu masih jauh, Pak. Jadi kalau kita percaya bahwa sebelum 10.000 itu adalah zaman batu, belum ada peradaban, berarti kita harus percaya bahwa manusia dari 150.000 tahun yang lalu, atau paling tidak dari 100.000 itu di gua-gua terus, bodoh terus. 90.000, Pak, kita jadi zaman batu terus. Aneh nggak? Padahal peradaban kita yang kita kenal sekarang, ini ada handphone, ada segala macam, itu berkembang hanya dalam kurun waktu ratusan tahun, Pak. Sejak ditemukan Faraday dan segala macam, 1600-an. Luar biasa cepatnya kan? Atau kita bisa bilang lah bahwa ini merambat perlahan-lahan sejak 10.000. Kemudian ditemukan logam dan sebagainya. Cuma 10.000, Pak. Dan kita harus percaya bahwa selama 90 ribuan paling tidak, atau lebih, 100.000 lebih, kita bisa kalah oleh alam. Selalu hidup di zaman batu. Saya tidak percaya, Pak. Baik. Jadi ini ada satu konsep yang kita kembangkan, bahwa proses alam dengan kehidupan ini selalu berinteraksi. Jadi yang merah itu yang bencana alam, yang peradaban kehidupan itu yang kuning. Jadi kita beranggapan bahwa peradaban kita sekarang ini
kelihatannya bukan peradaban satu-satunya. Dulu tuh pernah berkembang pelan-pelan, tiba-tiba dihajar peristiwa katastrofik, jebret. Jadi zaman batu lagi mungkin kalau global ya, merambat lagi pelan-pelan, dihajar jebret, mungkin nggak punah total seluruh dunia tapi hanya regional dan sebagainya. Contohnya Banda Aceh. Kalau nggak ditolong apa dia bisa seperti sekarang? Tidak Pak, musnah peradaban. Yang peradaban yang besar di geologi ada sudah terjadi. Misalnya katastrofik besar, misalnya adalah dari zaman dinosaurus 60 juta tahun yang lalu ke zaman mamalia manusia. Itu kan ditabrak meteor, jebret, musnah seluruhnya. Tidak seluruhnya sebetulnya, masih ada sisa kehidupan. Kemudian di situ berkembang menjadi mamalia berkembang, kemudian blak jadi Homo sapiens seperti kita ada gitu ya. Jadi emang itu satu hukum alam. Untuk membuat satu kehidupan baru di dunia, itu kehidupan yang lama yang sudah memenuhinya itu dimusnahkan dulu. Itu memberikan ruang istilahnya begitu ya. Itu sudah menjadi hukum alam begitu. Jadi satu hipotesa besar kita di Indonesia ini, kita sangat curiga bahwa dari waktu 20.000 sampai 10.000-an itu ada peristiwa katastrofik besar, terutama di sekitar 10.000 sampai 8.000-an yang memusnahkan peradaban sebelumnya. Sehingga sampai sekarang pun kita masih bertanya-tanya nih, di antara yang sampai 10.000-an sampai 1 Masehi ini, apakah masih tersisa peradaban sebelumnya atau memang kembali ke zaman batu jadi seperti kuburan, baru mulai muncul zaman kerajaan setelah Masehi begitu ya. Itu kira-kira hipotesa yang ingin kita bangun. Nah, ini adalah data ilmiah tentang kenaikan muka air laut di dunia, khususnya di Indonesia. Jadi Pak, waktu 20.000 tahun yang lalu itu waktu zaman es, tinggi muka air laut itu sekitar 130 meter di bawah yang sekarang. Laut Jawa itu 60 meter Pak. Jadi pada waktu itu Laut Jawa itu daratan, Laut Jawa, Selat Malaka. Itu semua satu daratan besar yang namanya daratan Sunda. Itu bukan teori Pak, itu memang sudah kenyataan geologi, semua orang geologi tahu lah itu, daratan Sunda. Sea level ketika sekitar 11.000 ya di situ. Jadi itu naik pelan-pelan sampai yang sekarang ini. Nah, tapi dari 15.000-an sampai 8.000 itu sea level itu tidak konstan pelan-pelan. Ada satu lonjakan. Seperti yang terjadi sekitar 14.000-an ini di sini. Meltwater Pulse 1A sekitar 14.800. Di sini cukup tajam, Pak. Barangkali mungkin bisa cukup seketika begitu ya, entah ini hari, entah bulan, tapi langsung tiba-tiba sea level naik 30 meter. Itu bisa dibayangkan kalau terjadi sekarang, Pak. Bak, dalam sebulan Jakarta 30 meter. Wah, mati. Itu terjadi, Pak, dulu. Terjadi itu dulu. Nah, itu juga terjadi 3 kali, ada 3 kali pulse besar. Wah, itu saya nyangka bahwa pulse besar itu ada hanya 2 kali. Yang pertama adalah di sekitar 14.000-an di sini. Kemudian yang kedua, ini di sekitar 12.000-an sebetulnya, ini agak salah, ini 10. Nah, tapi ternyata waktu saya ketemu sama Oppenheimer, dibilang ada satu lagi pulse yang cukup besar juga, yang tidak ada di dalam grafik ini, yaitu adalah sekitar 8.000 tahun yang lalu. Metode yang kita pakai ini tentunya juga berbeda dengan arkeolog biasa ya, jadi kita ingin mencoba satu wawasan baru lah, mau dibilang arkeologi lah atau apa, boleh. Jadi pertama kita biasanya menganalisis bentang alam, proses geomorfologi yang ada. Yang biasanya kita cari adalah proses-proses geologinya, kita cari yang proses-proses yang kok ini sepertinya bukan geologi ya, gitu ya. Kira-kira demikian. Kemudian juga tentunya biasa yang kita lakukan adalah survei geologi permukaan, kemudian ada paleoseismologi untuk mencari gempa-gempa purba, paleosunami, ini Pak Hamzah, untuk mencari paleo tsunami purba, paleo vulkano, dan paleo landslide dan sebagainya. Nah, misalnya kalau kita anggap itu memang prospek, ya kita tingkatkan ke survei yang lebih jauh, georadar, geolistrik, barangkali pendahuluan dulu, ada 1 lintasan, 2 lintasan. Kalau misalnya terlihat prospek, ya kita lebih serius lagi, dengan lebih banyak begitu ya. Dan kalau kita anggap dari ada survei itu ada positif, ya kita bisa melakukan trenching atau pemboran. Pemboran itu sudah lebih pasti. Jadi kan seperti uang aja kan, kita harus dilihat, harus diterawang, harus diraba juga kan. Nah, pemboran itu meraba gitu. Kalau geolistrik itu melihat, menerawang.
Begitu. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.